Hai Sobat Pemenang, apa kabar? Kita bertemu lagi dengan saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang. Sebuah acara akan menginspirasi kita semua untuk menjadi seorang pemenang. Sobat, bayangkan jika seorang adik justru mengenal dan memakai narkoba karena dia melihat sendiri abangnya terlebih dahulu menggunakan narkoba. Dan inilah kisah kehidupan dari seorang yang bernama Gowindra. Segera saya akan mengajak Anda untuk menyaksikan kisah Gowindra dalam sebuah drama yang akan menginspirasi kita semua untuk menjadi seorang pemenang. Selamat menyaksikan. Kamu pakai juga? Pantes saja barang-barangku suka hilang. Alah, aku lagi nagih bang. Kasih aku dikit dong bang. Kamu rese ya? Cukup aku aja yang rusak di sini. Ngapain kamu ikut-ikutan? Ngerti kamu? Alah, jangan bijak bicara deh bang. Aku lagi pengen nih bang. Enggak akan aku kasih. Bang, Sampai kapanpun, nggak akan aku kasih. Ngerti kamu? Apakah yang akan terjadi dengan Gowindra selanjutnya? Apakah Gowindra juga akan menjadi pemakai narkoba seperti abangnya? Akankah kakak beradik ini mampu keluar dari belenggu jerat narkoba? Sobat Pemenang, kita akan segera menyaksikan kelanjutan kisah drama tadi, namun setelah satu ini. Jadi tetaplah bersama kami dalam Sang Pemenang. Kembali bersama saya Andi Otniel dalam Sang Pemenang dan segera kita menyaksikan kelanjutan drama tadi. Selamat menyaksikan. Oh iya bro, mau minum apa? Nggak usah, gue butuh barang nih. Ya soal barang sih gampang. Ada ininya nggak? Ntar deh, aku usahain. Bantuin dulu sekarang dong. Kalau nggak ada, pulang aja deh. Tolong dong bro, gue lagi butuh nih. Abangmu kan ada. Minta aja sama abangmu sana. Oke. Aku bisa kasih kamu. Tapi nanti aku
minta tolong sama kamu untuk jualin barang aku. Aku mau lokasi di mana abang kamu berpuasa. Tolong dong, jangan pojokin aku gitu. Oke. Aku bakal ikutin permintaan kalian. Thanks ya. Waduh. Dari mana? Pulang sekolah. Gimana? Ada nggak? Kemana? Orangnya. Ini aman nih. Tadi sore kau jual barang ke Gang Rezeki kan? Apaan sih? Barang siapa yang kau jual? Aku butuh barang itu bang. Abang nggak mau ngasih. Kurang ajar kamu ya. Susah sama Riko, mereka mau ngasih asal aku jual barang di. Aku sudah bilang, kamu gak usah ikut-ikutan. Cukup aku yang rusak di rumah ini. Kerusakan abang lah yang bikin aku rusak bang. Kenapa kerusakan abang dibawa ke rumah? Aku udah ketagihan. Ah! Sobat, sampai bagian tadi kita tahan dulu karena sang peman akan segera kembali setelah rehat yang satu ini. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam kehidupan Gowindra? Gowindra, seorang adik yang mengenal dan memakai narkoba justru dari abangnya sendiri yang terlebih dahulu pemakai narkoba. Berubah menjadi bandar narkoba, lalu perubahan apa yang akan terjadi dalam kehidupan Gowindra? Ikuti kelanjutan kisah Gowindra berikut ini. Si Indra kemana sih? Jangan-jangan dia nggak datang. Halo. Kabar. Baik. Oh iya. Bos kita mana? Kamu udah gak ada lagi. Maksud kamu? Si bos tadi pagi ke polisi. Saya ketangkap. Serius? Iyalah. Makanya mulai sekarang kamu gak usah kesini lagi ya. Udah kamu cabut aja deh. Cabut deh. Kenapa?
apaan sih bang? Coba. Lu ngapain lagi di rumah nih? Oh iya, udah tau belum bang? Temen abang tangkap. Justru itu Mu yang abang kasih tahu sama kamu. Semua teman-teman abang tertangkap. Karena razia sekarang lagi gila-gilanya. Tapi bang, abang masih punya barang nggak bang? Belum makan nih dari pagi. Tenang, ntar bayar kok. Lagi banyak uang nih. Bang. Bang. Pergi. Abang? Abang? Bang? Bang? Abang? Ada apa ini? Bang? Ada apa ini? Ada apa ini? Bang, Ada apa dengan abangmu ini? Ayo kita bawa ke dokter. udah bu. Ibu keluar aja. Biar aku yang ngobatin. Bang, Kamu ini kenapa sih? Ibu serius loh, abangmu ini perlu pertolongan. ibu keluar aja deh. Udah ibu keluar aja bu. Bang. Ndra, aku butuh barang itu, Ndra. Aku menderita, Ndra. Enggak bang. Kalau aku kasih abang akan mati bang. Ndra, aku tidak akan mati. Ndra! Ndra! Abang! Tidak! Ya, menjadi keprihatinan ya. Dalam satu keluarga ada 2 anak yang kemudian menjadi penderita penyakit yang sebenarnya tidak perlu harus mereka tanggung, tapi karena iseng, dari awalnya iseng terus kemudian menjadi pecandu, bahkan lebih fatal lagi ada yang meninggal. Itu suatu kejadian yang sangat tragis ya. Kalau ada kisah seperti itu sih sayang ya sebenarnya. Saya juga seorang kakak ya, merasakan gimana perlu ada kekompakan sesama saudara, tapi dalam hal yang positif. Kalau bisa, kalau satu negatif, harus ada yang saling mendorong untuk kembali ke jalan yang benar gitu. Jadi sedih juga sih kalau ada kisah seperti itu. Nah, jujur sih kalau pertama mungkin bingung ya, kalau nggak tahu juga mungkin dia hilang arah, mungkin ya nggak ngerti apa yang dia harus lakukan. Tapi yang paling penting adalah dia mencari Tuhan ya, mencari Tuhan. Lalu mungkin setelah mencari Tuhan dia mencari orang yang tepat, gitu kan, bisa konsultasi dengan misalnya tokoh-tokoh agama gitu kan, atau kakak rohani dan sebagainya gitu kan, supaya dia benar-benar bisa dapat nasihat yang baik sih. Harapan saya sih ke depannya ini bisa menjadi contoh bagi keluarga-keluarga yang punya anak remaja atau pemuda. Jangan sampai kegiatan mereka kita tidak bisa mengetahui. Saya rasa penyaluran kegiatan anak-anak untuk mereka aktif di gereja, saya rasa menjadi salah satu cara untuk menjauhkan mereka dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat saya dan buat yang lainnya. Kita bersaudara harus saling mendukung dalam hal yang positif. Itu aja. Kita dulu tinggal di komplek
bergaulnya di situ-situ aja, sekolahnya juga satu sekolah, satu rumah gitu. Akhirnya ngumpulnya di situ aja, ya itu yang paling erat, itu yang biasa kita sebut sama peer pressure gitu ya. Jadi awalnya kita cuma ngumpul, akhirnya nyoba minuman, rokok gitu, terus naik ke ganja, sampai akhirnya kita kenal putau. Putau udah nyandu, keluar baru ada lagi sabu-sabu, ya itu semua kita cobain sampai akhirnya kita semua ketergantungan, akhirnya kecanduan terhadap putau. Nah di situ kita udah hilang kontrol tuh. Kita juga nggak tahu gitu kan, oh ternyata kalau pakai putau seperti ini ya gitu. Ternyata ya udah, kalau nggak pakai sakau, itu kita baru tahu. Tapi ya harus kita jalanin gitu, karena kalau kita nggak pakai sakit. Perasaan ketika withdrawal ya yang disebut oleh tim medis gitu atau sakau, itu perasaan itu campur aduk gitu. Cuma yang dorongan paling keluar di otak dan di kepala itu adalah bahwa saya harus menggunakan. Saya tinggal dengan keluarga ya, sama kakak, sama 2 orang tua saya gitu, sama 2 kakak saya waktu itu. Cuma ketika mereka tahu itu, ketika ketergantungan saya sudah parah gitu. Jadi memang ketika waktu awal menggunakan, saya pintar sekali dalam menutupi segala kelakuan saya gitu. Jadi memang mereka tahu itu ketika saya sudah dalam keadaan ketergantungan yang berat, yang cukup berat, dan itu perlu untuk dibantu gitu. Saya ketahuan make itu tahun 93. Itu waktu itu pas saya keluar sekolah, dikeluarkan dari sekolah, dan di situ akhirnya saya ngaku gitu, saya make gitu. Reaksi keluarga waktu itu ya pas marah, ya udah akhirnya sempatlah dipukulin gitu. Ada kekuatan yang lebih besar daripada saya, yaitu Tuhan Yesus gitu. Di situ perjumpaan pertama kali saya dengan Tuhan gitu. Ya, sampai proses saya bisa hari ini gitu ya, dari tahun 90-an lah saya make gitu kan, cukup lama gitu, sampai saya bertahan bersih 8 tahun. Banyak faktor yang saya jalanin, banyak juga yang saya pelajarin gitu ya. Misalnya satu, bahwa dukungan dari keluarga penting buat saya gitu kan, dan saya juga ngelihat keluarga mendukung saya gitu, tapi kok saya masih begini-begini aja. Akhirnya itu membuat titik jenuh buat saya gitu, dimana saya ngelihat saya juga capek hidup seperti ini gitu kan, kok setiap hari cuma make. Terus kalau udah make, pulang ke rumah ngelihat orang tua, ngelihat kakak sedih, ngelihat saya juga punya rasa kecewa terhadap diri sendiri. Itu yang membuat saya pikir, udahlah lo cukup gitu, lo harus berhenti gitu, lo harus keluar gitu. Nah di situ saya coba untuk keluar gitu. Kalau Tuhan hari ini mau ambil saya, ambillah gitu, saya ikhlas. Daripada saya harus nyusahin keluarga saya juga harus nyusahin diri saya terus gitu kan. Saya harus berhadapan dengan polisi, dengan urusan maut gitu, saya capek gitu. Udahlah, mendingan kalau Tuhan hari ini mau ambil saya, ambil. Kayak hari itu saya buat keputusan, saya minum obat tidur. Itu sekitar 25 biji ya. 25. Itu jalan udah sempoyongan. Nah, saya udah tahu nih, kalau abis ini saya menggunakan putau gitu, saya pasti overdose. Dan saya ngarepin saya pasti meninggal gitu kan. Ternyata pas saya lakuin itu, napas lagi gitu kan. Ya memang overdose gitu. Selama 6 jam saya dibawa ke rumah sakit untuk dapetin pertolongan gitu kan, digeletahin, tapi akhirnya itu bangun sendiri ketika saya ngeliat sinar aja ya, sinar lampu gitu dari kecil gitu, kayak seolah-olah ada dokter yang nyorot mata saya gitu. Tapi pas ketika saya buka mata itu nggak ada siapa-siapa di samping saya, cuma ada saya sendiri. Ya sih saya ingat gitu, wah berarti saya masih hidup nih. Itu yang langsung saya ingat, saya masih hidup, berarti saya punya kesempatan untuk berubah. Nah, yang membuat saya bertahan sebenarnya banyak faktor. Yang pertama itu adalah satu, kasih karunia Tuhan yang selalu menyertai saya gitu kan. Dia masih kasihnya kepada saya, dia kasih kekuatan kepada saya buat saya bisa bertahan bersih gitu loh. Saya bisa pulih, itu berkat kekuatannya juga gitu. Kalau Tuhan nggak ngasih kesempatan juga kepada saya, jelas saya nggak mungkin bisa berdiri di sinilah hari ini. Akhirnya Gowindra keluar sebagai seorang pemenang. Nah, sobat pemenang, waktu jual yang memisahkan kita kali ini, namun ingatlah selalu bahwa Anda adalah seorang pemenang. Apapun masalah Anda yang Anda hadapi, pasti ada jalan keluarnya
Dan Anda pasti keluar sebagai seorang pemenang jikalau Anda bersama dengan pemenang sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jikalau Anda memiliki pertanyaan ataupun ingin berbagi kisah kehidupan Anda, atau jika Anda terjerat dengan narkoba atau hal apapun itu, butuh dukungan doa, silakan hubungi nomor-nomor berikut ini. Maka tim Sang Pemenang akan menghubungi dan membantu Anda semuanya. Saya Andi Othniel, terima kasih sudah menyaksikan program ini. Sampai jumpa di topik kemenang lainnya akan membuat kita menjadi Sang Pemenang.